Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cek depan semuanya. Kali ini malam Jumat, ketemu kembali di malam Jumat. Malam Jumat itu sebagian orang menyebutnya malam horor. Tapi ada juga loh malam Jumat yang sebagian orang malah menyebutnya dengan yang agak-agak vulgar gitu ya. Biasanya kan ada tuh yang mengingatkan ini waktunya malam Jumat, waktunya ibadah gitu. Saya juga agak gemes juga gitu ya. Kenapa harus malam Jumat? Semua malam itu sama aja sebetulnya. Tidak, nothing special. Semua hari sama, semua malam sama. Yang membuat spesial, yang membuat istimewa adalah kita sendiri. Kita boleh bilang malam Senin, malam Rabu, malam Minggu. Semua waktu itu baik, semua hari itu baik. Yang membuat jelek atau istimewa adalah pikiran kita sendiri. Andalah yang membuatnya istimewa. Malam Jumat dibilang horor, ya jadinya horor. Anda pasti takut keluar ketika malam Jumat. Atau ada yang bilang kalau bepergian jangan malam Jumat, nanti celaka. Kalau Anda mempercayai itu, maka jadinya celaka. Tapi kalau Anda tidak tahu, pasti aman-aman aja. Itu sebetulnya ya. Hari Kamis ini tadi sih ada kelas MC online. Pesertanya lucu nih, seorang bapak dari Pematang Siantar. Cukup jauh secara jarak, tapi secara sinyal itu dekat sekali, masih di Indonesia. Dari Pematang Siantar, seorang pedagang sembako. Yang lucu banget, orang ini cerita bahwa dia suka baca semua tulisan saya di blog gitu ya, di blog firmanpratama.wordpress.com. Kemudian juga setia nonton di YouTube di CAG Dupan, dan dia tertarik dengan AMC karena dulu dia pernah diberi buku oleh temannya tentang intelijensia tanpa batas, dalam kurung ITB. Dan tadi ketika dia selesai belajar, bapak ini mengatakan, saya lega sekarang bahwa ternyata itulah ITB. Yang dulu saya dikasih bukunya saya nggak tahu, tapi sekarang saya paham bahwa inilah maksud dari ITB, tanpa batas. Manusia punya power tanpa batas, dan itulah ada di pikiran kita. Sehingga kalau kita sudah mengenalinya, mengontrolnya, dan memaksimalkannya, kita punya power tanpa batas memang. Anda bisa lihat testimoni teman-teman AMC, Anda bisa baca di situ, bisa tonton pengalaman mereka. Tujuan saya adalah untuk memunculkan kesadaran bahwa manusia itu punya intelijensia tanpa batas. Itu kalau saya pinjam istilah di buku itu ya. Itu seingat saya pernah baca buku itu tahun berapa ya? Ketika saya masih kuliah mungkin. Saya ingat banget bukunya kecil gitu ya, judulnya Intelijensia Tanpa Batas. Mungkin buku itu juga yang akhirnya membuat saya untuk bisa membuat AMC dan memberikan pencerahan ke banyak orang. Bapak ini lucu, ketika dia belajar dia sadar, oh iya ternyata gampang ya gitu, tidak perlu duduk meditasi, tidak perlu duduk yang pejam mata, tidak perlu duduk yang aneh-aneh. Sangat simpel sebetulnya dia bilang. Bahkan dia belajarnya di mana Anda tahu? Di kebun kelapa sawitnya. Jadi saya melihat di layar Zoom itu bapak ini sedang ada di kebun. Saya tanya, bapak di kebun? Iya mas, di sini lebih enak, adem, kan santai juga, kan ikut Mas Firman yang gayanya santai. Jadi ya kita berjalan santai aja. Bapak ini sudah bagus, sudah menerapkan alfa sebelum dia belajar AMC. Memang harusnya semua orang itu kondisinya alfa, santai, tidak perlu, kalau bahasa Jawanya getu-getu, tidak perlu tegang-tegang, tidak perlu fokus-fokus, santai aja. Slow man, slow. Tidak perlu gedu, tidak perlu fokus, tidak perlu sepaneng, tidak perlu tegang, tidak perlu serius-serius. Kenapa? Kalau Anda tegang, Anda fokus keras, Anda gelombang otak itu tinggi, kerjanya tinggi gelombang otaknya. Efeknya apa? Kepala Anda sakit, kepala Anda akhirnya berat, muncullah stres. Leher Anda tegang kan kaku, lalu kepala Anda pusing. Jadinya sakit. Ketika sakit, tensinya tinggi, lalu juga kemah Anda sakit.
Ketika tegang, lambungnya sakit, tensinya naik, imun menurun, Anda kena virus, sakit lagi. Jadi kalau gitu, kena virus sumbernya apa? Pikiran yang tegang, pikiran yang stres, pikiran yang berat, pikiran yang kacau. Sehingga apa? Menurunkan level imunitas Anda, menurunkan kekebalan Anda. Makanya harusnya tetaplah di alfa, tetaplah santai apapun kondisinya. Itulah manusia harusnya. Alfa itu kalau bahasa lain adalah santai, bahasa lainnya adalah ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah situasi di mana seseorang itu santai. Ya, situasi. Jadi ikhlas itu santai, bukan apa yang aneh itu, bukan. Ya, jadi alfa itu santai sama dengan ikhlas. Jadi mulai sekarang santai-santailah saja. Kenapa? Semakin Anda santai, pikiran Anda semakin tenang, solusi itu pasti terjadi. Tapi kalau Anda tegang, Anda fokus, Anda sibuk-sibuk, yang ada apa? Tadi stres, capek, Anda lelah, Anda letih. Anda dapat impiannya dengan stres, dengan tegang. Mau? Atau Anda dengan santai dapat impiannya? Pilih yang mana? Kalau saya pilih yang santai, dapat impian saya. Itu kalau saya. Kalau Anda, ya itu mungkin Anda pengen tadi yang ikut aliran yang serius-serius, yang fokus-fokus, yang tegang-tegang, dapat impiannya. Silahkan. Tapi saya ingin membawa opsi, membawa pilihan bahwa bisa dengan santai juga dapat impiannya. Dan saya sudah buktikan, teman-teman MC juga sudah buktikan. Itulah tujuan saya. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan santai, harus santai. Buktinya apa? Lihat tuh anak-anak. Mana ada anak-anak itu tegang-tegang? Mana ada anak-anak itu dia fokus-fokus keras? Tidak ada. Anak-anak itu sibuk dengan dunianya, dunia apa? Permainan. Dunia yang santai, dunia yang enjoy, dunia yang santai. Jadi kalau nggak santai, berarti menyalahi yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan ingin Anda santai. Tuhan ingin Anda untuk selalu ikhlas. Tuhan ingin Anda untuk selalu di kondisi alpha state. Sehingga itulah pentingnya belajar alpha mind control, supaya apa? Supaya bisa mengontrol pikiran Anda selalu dalam kondisi alfa. Bapak tadi sudah cukup bagus, dia sudah selalu lucu gitu ya, belajar sambil ketawa-ketawa, bahkan dia cerita bahwa oh iya, hantu tuh ternyata dari pikiran kita gitu ya. Miss, saya ikut terbawa aura lucunya dengan Bapak tadi. Dan itu luar biasa. Dan tujuan saya adalah, ayo kita isi hari kita dengan santai, dengan kegembiraan, dengan ketenangan, dengan kedamaian. Kenapa? Karena itulah sumber solusi yang benar, bukan dengan fokus, marah-marah, tegang, capek itu semua. Oke? Buat kamu yang sekarang lagi belajar fokus, konsentrasi, itu salah sebetulnya. Bukan fokus, bukan konsentrasi kuncinya. Kuncinya adalah santai. Ya, dulu saya termasuk orang yang suka fokus, suka konsentrasi. Dan efeknya Anda tahu, saya sering terkena gastritis, penyakit MAH kita orang sebutnya. Dulu saya ketika mulai SMA sampai kuliah, saya selalu menyimpan obat MAH di dalam dompet saya atau dalam tas saya. Kenapa? Karena kalau ketika sudah waktunya belajar, waktunya ujian, pasti sakit perutnya. Kenapa? Saya fokus, saya tegang. Tapi sekarang saya bawa santai, saya lepas dari obat MAH saya, sehingga gastritis saya sudah selesai sebetulnya. Mau saya telat makan juga damai-damai aja perut saya. Oke, kuncinya di pikiran. Selamat malam, selamat istirahat, selamat malam Jumat bagi yang menikmati malam Jumat ini. Nikmatilah dan persiapkan esok untuk hari yang lebih baik, lebih indah, lebih penuh keberlimpahan. Assalamualaikum, salam dari saya, Firman Pratama.